Berjumpa lagi di channel Penuntut Ilmu. Jangan lupa like, komen dan subscribe jika video ini bermanfaat. Seperti yang kita tahu, pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang banyak dipilih orang tua untuk membimbing anak-anak mereka agar menjadi orang yang berilmu dan beragama. Meski begitu, mengirim buah hati menjadi santri atau santriwati yang mondok di asrama bukanlah hal yang mudah. Image pesantren yang ketat dalam peraturan dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan modern, kerap kali membuat anak berat hati bahkan menolak. Dikutip dari berbagai sumber, berikut ini 11 cara menyiapkan anak agar mau mondok di pondok pesantren. 1. Utamakan niat dan doa. Orang tua selalu mendoakan anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah di sepertiga malam terakhir setelah sholat tahajud atau di waktu-waktu lain yang mustajab. Di samping itu juga menyampaikan niat baik orang tua agar jika anak mondok dan memiliki bekal agama bisa menjadi bekal untuk bersama-sama masuk ke surga. Apalagi jika anak menjadi penghafal Al-Quran bisa menjadi syafaat kepada orang tua dan keluarganya. Usahakan masukkan anak ke pondok pesantren dengan kesadaran betapa penting dirinya jika mondok dengan memahami agama dengan baik. Meskipun niat kita sebagai orang tua baik, namun kesiapan anak adalah yang utama. Jika niat kedua belah pihak sudah sejalan, selanjutnya iringi dengan doa agar anak semakin memantapkan dirinya. 2. Afirmasi positif atau berikan masukan atau kesan yang baik tentang pondok pesantren. Berikan masukan atau afirmasi positif tentang pesantren dan berikan contoh positif kepada anak tentang tokoh atau orang-orang yang sukses saat dewasa dan dulunya dia pernah mondok di pondok pesantren. Kadang-kadang anak tidak mau mondok bukan karena memang dia tidak mau, tetapi dia mendengar kabar-kabar atau berita yang negatif tentang pondok pesantren. Jika seperti itu maka kita sebagai orang tua perlu meluruskan dan kembali memahamkan anak tentang sisi positif mondok di pesantren. Diskusikan tujuan sekolah di pesantren kepada anak, hal-hal yang akan dipelajari, dan pengamalan hidup setelahnya berkait dengan ilmu-ilmu yang didapat saat menjadi santri. Dengan begitu anak memiliki gambaran tentang masa kini dan masa depannya. Setelah berdiskusi, anak akan termotivasi dan menumbuhkan niat baik untuk menjadi santri yang taat di pondok pesantren. 3. Bicarakan pada anak. Jika ingin memasukkan anak ke pesantren, kuncinya adalah adanya komunikasi dua arah antara anak dan orang tua. Sebab yang akan berada di pesantren adalah anak, jadi penting untuk bicara dengan mereka, Ajak anak berdiskusi masalah jenjang sekolah mereka selanjutnya dari hati ke hati dan dalam kondisi yang santai. Jika begini, maka baik orang tua atau anak akan lebih berpikir jernih tanpa adanya emosi pemaksaan satu sama lain. Bicarakan senyaman mungkin dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anak. Lebih baik lagi jika orang tua sudah mempunyai catatan rekomendasi pesantren yang nantinya akan ia jalani. Tujuannya adalah agar mereka memiliki gambaran akan tempat belajarnya nanti. 4. Ajak anak ikut memilih. Jika niat sudah dikantongi, selanjutnya biarkan anak menentukan pilihannya sendiri. Tak masalah jika orang tua sebelumnya sudah menentukan pilihan, namun tetap ikut sertakan anak dalam memilih tempat yang akan ia jalani untuk menimba ilmu. Dengan diajak memilih pesantren, besar harapan anak mampu menjalani studi di pesantren dengan baik dan mudah menyatu. Karena sudah punya perasaan nyaman dengan pesantren pilihannya. Kalau sudah enjoy, bukan nggak mungkin kalau nantinya mereka bakal punya prestasi. 5. Mulai berlatih hidup seperti di pesantren. Agar anak tak kaget saat menjalani kehidupan barunya di pondok pesantren nanti. Orang tua bisa melatihnya sejak awal di rumah untuk membiasakan dirinya. Sama seperti sekolah formal pada umumnya, pesantren juga nantinya akan memiliki banyak kegiatan setiap harinya. Orang tua bisa melatih dengan membuat aturan-aturan yang dibuat mirip dengan pesantren. Misalnya saja nggak memberikan anak gadget atau menonton televisi, mengajak anak untuk salat tepat waktu, mengaji secara teratur, serta terbiasa hidup disiplin dan rapi setiap harinya. Langkah awal, orang tua bisa membiasakan anak untuk bangun pagi dan salat subuh berjamaah. Langkah ini bisa menjadi cara awal agar anak terbiasa menjalankan kebiasaan baik ini di pesantren nanti. Meski tak mudah, kuncinya adalah sabar dan ingat jangan memaksa anak. 6. Jadikan pesantren sebagai reward atas prestasi mereka. Masih banyak orang tua yang menganut kebiasaan zaman dulu, yaitu menjadikan pesantren sebagai alat menakuti anak yang dianggap nakal atau tak mau mendengarkan apa perkataan orang tua.
Seperti berkata, kalau kamu nakal atau nggak nurut, nanti ayah masukkan ke pesantren ya. Hal ini membuat pesantren dipandang negatif bagi banyak anak-anak. Mereka beranggapan pesantren adalah tempat pembuangan anak nakal dan tak menurut perkataan orang tua. Untuk mempersiapkan mental anak sebelum pesantren, orang tua harus bisa membalikkan persepsi dan stigma zaman dulu tadi ya. Sebaiknya orang tua menjadikan pesantren sebagai reward atau hadiah atas pencapaian prestasi anak. Misal saat anak naik kelas dan berhasil mendapat pesantren ternama, orang tua bisa mengatakan, "Alhamdulillah anak bunda pintar bisa masuk pesantren ternama, pesantren itu tempat berkumpulnya orang pintar loh." Jika orang tua sudah memberikan pandangan positif bagi anak sedari dini, maka anak akan lebih semangat untuk mewujudkan harapan orang tua untuk menjadi seorang santri. 7. Biasakan orang tua selalu mengajak anaknya sholat berjamaah di masjid. Kebiasaan berbuat baik senantiasa diajarkan kepada anak sejak dini. Karena sesuatu yang diajarkan sedari kecil akan sangat membekas. Dengan kebiasaan baik itu maka kecenderungan atau kenyamanan anak akan kebaikan semakin kuat setelah dewasa. Bahkan tanpa diminta mondok di pesantren mereka sudah meminta sendiri setelah tamat ingin melanjutkan ke pondok pesantren. 8. Berikan gambaran dengan menonton seputar santri. Saat ini hampir semua pesantren khususnya yang pesantren Hidayatullah Bintan memiliki YouTube channel sendiri yaitu Hidayatullah Bintan TV untuk mengunggah berbagai kegiatan yang biasa dilakukan para santri setiap harinya. Dari adanya unggahan dari berbagai pesantren itu, bisa lo bunda jadikan gambar agar anak mengetahui bagaimana gambaran para santri dalam menimba ilmu di dalam pesantren. Ajak anak untuk menonton bersama pada pesantren pilihan orang tua atau dirinya. Sebagai anak generasi milenial, tak heran jika nantinya anak akan terinspirasi untuk melanjutkan sekolahnya di pesantren. Lantaran video-video yang ia saksikan di channel YouTube pesantren. Sudah coba? 9. Coba ikut program persiapan masuk pesantren. Memiliki anak yang hidup di era serba teknologi membuat orang tua merasa khawatir akan paparan pengaruh negatif dari sosial media. Maka salah satu cara yang bisa mama lakukan dalam menumbuhkan semangat belajar anak di pesantren adalah dengan berbagai cara positif. Misalnya dengan mengajak anak untuk mengisi waktu luangnya dengan melakukan kegiatan produktif, eduktif, dan motivatif. Yang berhubungan dengan persiapan masuk pesantren, misalnya mengaji atau mendengarkan kultum dari gadgetnya. Jadi tak melulu bermain, gadget juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif kok, Ma. Selain itu, orang tua juga bisa mengikutkan anak dalam program persiapan masuk pesantren, istilahnya les terlebih dahulu. 10. Jadilah pemanah ulung. Masa depan anak. Mendidik anak itu seperti memanah, di mana anak adalah panah dan target bidik adalah masa depan yang orang tua inginkan. Ingat ya, masa depan yang orang tua inginkan. Artinya masa depan anak seperti apa dan mau jadi apa adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mendidik adalah membidik. Kalau dalam parenting Islam, ada hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut ini. Setiap anak dilahirkan dalam fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hari Bukhari. Bila orang tua sudah melakukan tips di atas dan anak tetap tidak punya keinginan untuk sekolah di pesantren. Dan kita sebagai orang tua yakin bahwa pesantren adalah pilihan terbaik bagi masa depan mereka. Maka orang tua harus menggunakan hak otoritatif atas anaknya. Dengan bahasa yang lebih sederhana, orang tua berhak dan wajib memaksa anak untuk ikuti pilihan orang tuanya. Loh, kok main paksa? Nanti kalau dipaksa anaknya nggak bakal betah dong. Percayalah, bisa jadi sebagian besar anak-anak masuk pesantren memang karena dipaksa oleh orang tuanya. Tapi sebagian besar dari mereka pun bisa menyelesaikan pendidikan di pesantren sampai selesai dan berhasil di masyarakat. Menjadi khairunaas anfa'uhum linaasi. Salah satunya adalah pengalaman kami sendiri saat dulu masuk pesantren. Karena dipaksa orang tua, sebab melihat pergaulan kami sudah mulai melenceng ke kiri. Alhamdulillah, berkat paksaan tersebut kami bisa mencapai apa yang diraih saat ini. 11. Ikhlas dan tawakal. Bukan hanya anak yang perlu dipersiapkan mentalnya, tapi juga orang tua. Apapun kehidupan yang dijalani anak saat di pesantren, ditempa, dihukum, kurang tidur, dan lain sebagainya, jika tujuannya positif orang tua harus ikhlas. Keikhlasan orang tua akan meringankan langkah anak untuk berproses menjadi manusia yang berilmu dan beradab.
Jangan lupa bertawakal. Serahkan segalanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Berkehendak.